Kita lanjutkan kajian yang berikutnya di antara kewajiban-kewajiban hati. Setelah kemarin wajib setiap manusia itu athiqah birrizqi, harus yakin dengan rizki. Kemudian yang selanjutnya adalah wattihamun nafsi. Kewajiban seorang hamba adalah ittihamun nafsi, harus selalu mencurigai nafsu. Nafsu itu apa? Nafsu itu keinginan hati. Nafsu ini syahwat, keinginan. Karena nanti nafsu itu ada macam-macam nanti. Ya, seperti kita nafsu ingin makan, nafsu. Nah, jadi keinginan hati, gerentes hati itu kita harus curigai. Apakah ini motivasinya karena benar-benar karena Allah ataupun bukan? Karena banyak yang bisa tertipu dengan nafsu ini. Kadang-kadang seperti ibadah tapi kemudian padahal motivasinya bukan ibadah. Itu karena nafsu. Jadi kadang seperti itu. Makanya di dalam masalah nafsu ini ada istilahnya untuk mengendalikan nafsu itu. Ada semacam mujahadah. Mujahadah itu melatih diri supaya nafsu itu ikut kepada akal, supaya nafsu itu ikut kepada agama, ikut kepada syariat. Jadi jangan syariat yang diikutkan kepada nafsu. Kalau lagi keyeng aja kita sholat malam. Kalau lagi keyeng aja kita baca Quran. Kalau lagi keyeng aja kita wiridan. Kalau lagi keyeng kita jamaah. Kalau lagi keyeng kita sholat awal waktu. Hanya karena keyeng itu bukan seperti itu. Makanya harus mujahadah, harus dilatih. Nafsu itu harus dilatih supaya nurut, supaya menjadi nafsu yang mutmainnah. Nafsu yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang mutmainnah. Nah, salah satu untuk melatih supaya nafsu itu nurut kepada syariat, yaitu kita harus paksa nafsu tersebut. Jadi kalau kita lagi malas melaksanakan ibadah, paksakan terus. Jadi kita jangan mengikuti, jangan menuruti kemalasan dan yang lain sebagainya. Nah, ya salah satunya sekarang, alhamdulillah sekarang kita kalau tidak ada halangan, ini merupakan hari terakhir dari bulan Sya'ban. Hari terakhir daripada bulan Sya'ban, tanggal 29, yang mungkin nanti Jumat besok malam itu kita sudah masuk kepada bulan yang sangat-sangat ditunggu, bulan yang sangat-sangat istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Kalau kita sudah masuk kepada bulan Ramadan, maka bulan-bulan yang lain itu sudah tidak kita bahas. Kalau kemarin kita berada di bulan Rajab, ada keutamaan bulan Rajab. Ketika kita di bulan Dzulqa'dah, kita bahas keutamaan ibadah di bulan Dzulqa'dah. Dzulhijjah, bahas keutamaan di bulan Dzulhijjah. Muharram, bahas keutamaan di bulan Muharram. Ada masing-masing. Tapi ketika kita sudah masuk kepada bulan Ramadan, maka semuanya silap. Karena sayyidus syuhur, rajanya bulan adalah bulan Ramadan. Puncak-puncak rahmat, puncak daripada kebaikan itu terkumpul di bulan Ramadan. Makanya waqad warada fi fadlihi ahaditsun katsirah. Para sahabat dulu itu mereka mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Mereka tahu bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang mulia, bulan yang agung. Mereka, motivasi sahabat, mereka hidupnya itu hanya untuk Allah. Mereka cari surga. Jadi jangan anggap bahwasanya mencari surga itu tidak ikhlas. Ikhlas juga. Sekelas sahabat juga mencari surga. Sekelas sahabat mencari surga. Makanya kan ada salah seorang sahabat ya, ketika di perang Badar, ketika antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir Quraisy
sudah berhadap-hadapan. Sudah berhadap-hadapan. Kemudian ketika sudah berhadap-hadapan tersebut, sudah tinggal pakai takbir gitu aja, itu maka perang berkecamuk, perang tanding sudah. Nah, itu jumlah antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin jauh berbeda. Kaum muslimin mereka tidak siap perang sebenarnya. Di perang Badar itu mereka tidak siap perang, bukan untuk perang, berangkat itu bukan untuk perang. Berangkat itu hanya untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Bukan untuk membegal, tapi untuk mengambil haknya. Mengambil hak orang sahabat-sahabat Nabi. Karena kan ketika sahabat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu para sahabat tinggalkan semua aset-asetnya, harta bendanya, rumahnya, perniagaannya, ditinggalkan semua, tanahnya ditinggalkan semua. Kemudian saat itu dirampas atau diambil oleh orang-orang Quraisy yang di situ dipimpin oleh Abu Sufyan, dibawa dagang ke Syam. Nah, kalau ke Syam, dari Mekah ke Syam itu harus lewat Madinah, karena arahnya ke arah selatan. Jadi arahnya ke arah selatan. Jadi harus lewat Madinah. Makanya ketika ada kabar bahwa kafilahnya Abu Sufyan melewati daerah Madinah, maka Nabi membentuk pasukan untuk mengambil. Jadi bukan untuk merampok, tapi untuk mengambil harta benda para sahabat yang dibawa oleh kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tapi ternyata mereka lolos dan Abu Sufyan sudah memberikan informasi kepada orang-orang Mekah, dan orang-orang Mekah dipimpin oleh Abu Jahal kemudian berangkat dengan membawa 1000 pasukan yang lengkap. Jadi kalau hanya untuk mencegat itu mereka hanya bawa pedang, nggak bawa perisai, nggak pakai kuda, enggak. Tapi kalau sudah untuk berperang, baju pun ya baju perang, baju besi, baju perang. Nah, kemudian kudanya juga memakai baju besi juga, kudanya. Di pasukan muslimin yang pakai kuda cuma 2. Nah, saat itu. Jadi hanya seadanya. Jadi orang yang tanpa, kalau dibilang bambu runcing lawan meriam, itu sama ketika perang Badar. Nah, Nabi dengan jumlah hanya 13 orang, dengan hanya membawa pedang, melawan pasukan yang terlatih, yang siap perang, dengan peralatan yang canggih pada zamannya. Pedangnya ada udah bermacam-macam. Kemudian perisainya, kemudian memakai helm besi, kemudian memakai baju besi juga. Mereka anak panah, pokoknya semuanya udah lengkap. Makanya itu di perang Badar itu sangat menentukan. Nah, ketika 2 pasukan sudah berhadapan-hadapan, 2 pasukan yang tidak imbang sudah berhadapan-hadapan, Nabi kemudian katakan kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, demi Allah," kata Nabi, "siapa saja di antara kalian yang pada hari ini di sini kalian maju berperang karena Allah, kemudian kalian maju dan kalian kemudian memukulkan pedangmu kepada musuh, kemudian kalian dipukul oleh musuh, ditebas oleh musuh, kalian mati di situ, maka kalian pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi," kata Nabi. Ketika mengucapkan seperti itu, ada seorang sahabat, saya lupa namanya sahabatnya, ada seorang sahabat yang dia sedang mau mengunyah kurma. Dia bawa kurma 3. Kemudian dia kunyah kurmanya. Ketika baru mengunyah 1. Kemudian ketika Nabi mengucapkan seperti itu, si sahabat ini mengatakan, "Bakhin ya Rasulullah. Bakhin. Indah sekali ya Rasulullah. Tolong ulangi ya Rasulullah," kata si sahabat ini. Kemudian Rasul mengucapkan lagi, "Wahai para sahabatku, demi Allah, siapapun di antara kalian yang maju berperang pada saat ini, kemudian kalian ditebas mati di sini, maka pasti kalian akan masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Lagi-lagi si sahabat ini, si orang ini mengatakan, Bakhin ya Rasulullah. Indah sekali ya Rasulullah. Tolong ulangi ya Rasulullah." Rasulullah ulangi lagi, "Demi Allah, siapapun di antara kalian yang saat ini maju membela agama Allah, berperang, dan kalian terbunuh,
maka kalian pasti akan masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian begitu yang terakhir, Rasul sudah langsung memegangkan takbir, perang sudah mulai, maka si sahabat ini dia sedang mengunyah kurmanya. Dia sedang mengunyah kurma. Ketika dia sedang mengunyah kurma, perang sudah berkecamuk. Kemudian dia bilang kepada dirinya sendiri, wahai hamba Allah, kalau kau habiskan kurma ini sampai selesai, kalau kau memakan kurma ini sampai habis, lama engkau untuk mendapatkan surga. Ini sudah di depan mata surga. Lama kalau sampai nunggu orang menghabiskan makanan, maka dia buang makanan tersebut. Dia langsung Allahu Akbar, dia langsung teriak, langsung tebas ke arah kanan kiri. Dia langsung tebas kanan kiri sampai akhirnya dia si sahabat ini kemudian mati terbunuh, syahid di situ. Dan disebutkan dalam sejarah, saya lupa, masya Allah, nama sahabat ini terkenal, nama sahabat ini. Dia merupakan sahabat yang pertama mati syahid di medan pertempuran. Jadi mereka para sahabat itu mati syahid itu dicari. Mati syahid itu dicari. Karena apa? Yang ada di benak mereka surga. Mati surga. Jadi senang. Jadi pengen gitu. Dan kebanggaan sahabat ketika ada anaknya ikut berperang beserta dengan Rasulullah atau beserta dengan pasukan yang dikirim oleh Rasulullah, kemudian mati di medan pertempuran, itu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang dialami oleh orang tua para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk mencari surga, gitu. Silakan cari surga. Walaupun yang tertinggi itu adalah kita udah bukan karena surga, bukan karena neraka, bukan. Tapi kalau mau mencari surga, Nabi yang memotivasi. Kalau kalian mati masuk surga, maka para sahabat berebut. Makanya para sahabat itu berperang walaupun seadanya. Mereka karena pengen mati. Orang yang kalau pengen mati malah susah mati. Karena kalau belum waktunya nggak bakalan mati. Dia nerjang tanpa menggunakan baju besi. Dia berperang melawan orang-orang yang terlatih. Walaupun dia tanpa menggunakan baju besi, tanpa menggunakan pelindung, karena dia ingin mati, tapi dia tebas kanan kiri. Itu kalau memang belum waktunya mati, nggak bakalan mati. Karena mati itu setiap orang sudah ada tanggalnya, sudah ada. Setiap orang punya ajal masing-masing. Jadi kalau ajalnya udah pasti, tanggal sekian, jam sekian di sini itu sudah ada. Makanya mereka tidak takut kepada mati. Kalaupun mati, surga itu yang dicari oleh mereka. Nah ini para sahabat. Nah kita pun sekarang sudah termasuk masalah wabah corona juga, wabah semacam taun. Jadi kalau orang dalam hadis itu kan, taun itu kan merupakan ya semacam azab untuk orang-orang kafir. Tapi untuk orang-orang mukmin ini rahmat. Karena apa? Siapa saja orang yang beriman, kemudian ketika datang taun, ketika datang wabah, kemudian dia bersabar menghadapi wabah tersebut. Dia bersabar, dia yakin bahwasanya tidak akan menimpa kecuali sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mati dalam keadaan masih banyak wabah, baik matinya karena terkena wabah ataupun bukan karena terkena wabah. Dalam keadaan dia sabar kepada Allah, enggak meninggalkan tempat tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala syahid, ajri syahidin, pahala syahid. Makanya kalaupun mati, mungkin orang kadang berpikirnya, ya kasihan ya yang kena corona itu jenazahnya enggak diantar sama keluarganya, enggak disolatin, enggak di apa. Padahal itu kalau dia orang yang beriman dan dia sabar menghadapi ujian ini semua, dia mati syahid. Cuman kadang-kadang orang tuh ada yang benar, ada yang enggak gitu cara menyikapinya. Baik, para sahabat dulu mereka 6 bulan sebelum memasuki Ramadan mereka sudah bersiap untuk mapag Ramadan, persiapan untuk mapag Ramadan. Segala sesuatunya dipersiapkan. Karena apa? Akan kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa.
Ramadan itu tamu yang sangat istimewa. Karena apa? Karena di bulan Ramadan Allah membuka kepada hamba-hambanya pintu taubat, pintu ampunan, pintu doa dan yang lainnya. Terutama di malam pertama bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi pernah mengatakan, wa qad warada fi fadlihi. Telah datang di dalam masalah keutamaan bulan Ramadan ahaditsu katsirah. Banyak sekali hadis. Di antaranya minha qauluhu ta'ala alaihi salam. Di antaranya sabdanya Nabi Muhammad SAW, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, futihat abwabul jinan kulluha, falam yuglaq minha babun fi syahri kullih." Kata Nabi, ketika malam pertama bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan berarti maghrib. Karena pergantian hari di dalam tahun Qamariyah itu adalah maghrib. Ketika terbenam matahari. Kata Nabi, idza kana awwalatin, ketika memasuki malam pertama daripada bulan Ramadan, futihat abwabul jinan kulluha, maka dibuka semua pintu surga. Pintu surga dibuka seluas-luasnya. Falam yuglaq, maka tidak dikunci pintu surga satu pun dari pintu surga di dalam sebulan penuh bulan Ramadan. Wa ughliqat abwabun niran kulluha, dan ditutup, dikunci semua pintu-pintu neraka di bulan Ramadan ini. Falam yuftah minha babun fi syahri kulli, maka tidak dibuka daripada pintu-pintu neraka itu dalam satu bulan penuh. Wa amarallahu ta'ala munadiyan yunadi, dan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengundang-undang untuk memanggil-manggil, untuk menyeru kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hamba Allah. Di malam itu malaikat kemudian mengundang dan memanggil, menyeru kepada hamba-hamba Allah, ya talibal khairi aqbil wa ya baghiya syarri aqsir. Kata malaikat, ketika udah masuk, kalau besok jadi, itu mulai maghrib Allah turunkan malaikat yang terus menyeru kepada setiap hambanya, ya talibal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, aqbil, datanglah kau kemari. Datanglah ke sini. Ya talibal khair, para pencari kebaikan, datanglah kau ke sini. Wa ya baghiya syarr, dan wahai orang-orang yang suka melaksanakan maksiat, suka melakukan kejahatan, suka melakukan kejelekan, aksir, berhentilah. Kalian akan dipersempit untuk melaksanakan maksiat. Jadi aksir itu di bulan Ramadan itu artinya perbuatan maksiat itu akan lebih sempit, tidak seleluasa pada hari-hari biasa. Itu di bulan Ramadan. Aksir, bahkan berhentilah kalian, karena dipersempit untuk melaksanakan maksiat. Walaupun maksiat tetap ada, tapi tidak seleluasa ketika di luar bulan Ramadan. Tsumma yaqulu, kemudian malaikat tersebut mengatakan, hal min mustaghfirin fayughfarulah. Adakah di antara kalian yang ingin bertaubat? Adakah di antara kalian yang ingin memohon ampunan kepada Allah? Fayughfarullah, maka Allah akan ampunkan. Setiap kita pasti memiliki dosa, dan setiap kita pasti memiliki kesalahan. Kemudian yang namanya dosa, kebanyakan dari kita itu dosanya dosa yang nggak kerasa. Karena apa? Saking bodohnya kita sampai kita nggak tahu terhadap ini teh dosa, ini teh bukan dosa. Kadang-kadang perasaan taat, perasaan baik, perasaan ibadah, tapi pada kenyataannya padahal dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosa itu yang namanya dosa. Itu yang namanya dosa demi Allah. Orang yang melakukan dosa itu dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dia akan mendapatkan masalah yang besar dengan dosanya itu, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan demi Allah, orang yang dosa hidupnya tidak akan merasa tenang. Enggak bakalan tenang orang yang dosa. Saya mah cenah pusing, mau mabok aja lah, ambil leungit ka pusing. Enggak, demi Allah enggak bakalan leungit ka pusingin dengan mabok. Mungkin saat mabok dia lupa sedikit, sebentar. Setelah mabok tambah ka pusingnya. Cuman kenapa orang tersebut dia tidak taubat? Karena dia tidak tahu cara taubat. Dan dia mungkin tidak tahu cara bagaimana untuk menghilangkan kapusing tersebut. Untuk menenangkan diri itu seperti apa.
Padahal dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan tips untuk supaya kalau hati ingin tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan berzikir kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut nama Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Ini janji Allah. Makanya malaikat akan mengatakan hal mustaghfir. Dan kemudian setiap kita berdosa, dan yang namanya dosa pasti akan membawa masalah, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Belum ke akhirat, masih di dalam alam kubur. Walaupun ada orang yang mati dalam keadaan membawa dosa satu saja, dosanya dosa kecil satu saja, kebawa mati, belum ditaubatan, belum mendapatkan maghfir dari Allah, maka demi Allah dosa satu yang belum ditaubatan itu akan menjadi masalah di alam kubur. Cukup bagi Allah dengan satu dosa yang pernah dilakukan oleh hambanya yang belum mendapatkan ampunan dari Allah, cukup bagi Allah untuk menimpakan siksa kubur di dalam kuburannya. Walaupun mungkin orang tersebut tidak akan masuk neraka karena amalnya lebih banyak daripada dosanya. Jadi kalau nanti di akhirat, kalau amalnya lebih berat daripada timbangan daripada dosanya, selamat nggak masuk neraka, selamat masuk ke dalam surga. Tapi dia nggak akan selamat di kuburan. Di kuburan tetap kalau yang namanya mati dalam keadaan membawa dosa walaupun sedikit, itu akan disiksa di dalam kuburnya. Makanya kalau ada orang yang meninggal di dalam kubur, kita itu dianjurkan untuk mendoakan kepada orang yang meninggal. Bahkan wajib disolatkan. Bukan selain yang mati syahid, wajib disolatkan. Inti solat itu adalah doa. Menyolatkan mayit itu adalah mendoakan kepada mayit. Mendoakan mayit. Makanya setelah takbir yang ketiga kita doakan khusus untuk mayit, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dosanya, sayangilah dia, selamatkanlah dia, wa'fu anhu, dan maafkanlah kesalahan-kesalahannya. Karena apa? Karena mayit itu lebih berhak, untuk lebih butuh untuk mendapatkan doa, untuk mendapatkan ampunan. Dia akan masuk ke dalam kuburan. Kalau tidak dimohonkan ampunan, mungkin dia ketika mati masih mempunyai beberapa dosa yang belum ditaubatan. Makanya tolong mintakan ampunan untuk orang yang meninggal. Dalam salah satu keterangan disebutkan bahwasanya akhlisu, ikhlaskanlah. Jadi ini motivasi kepada orang yang menyolatkan mayit. Ikhlaskanlah engkau ketika mensolati mayit. Karena orang yang mensolati mayit dengan ikhlas, tulus, dia ingin supaya mayit ini diampuni dosanya, maka itu akan menjadi wasilah dosa-dosa mayit tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memohonkan ampunannya juga dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita nyolatin mayit, khusyuk kita pantengin kepada si mayit ini, ya Allah, semoga mayit ini diampuni dosa-dosanya ya Allah. Nah, pantengin. Jadi kita seperti kita nyolatin mayit atau kita nalkin mayit. Nalkin mayit itu seakan-akan kita sedang ngobrol dengan mayit. Ini diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Gitu. Ketika Rasulullah menguburkan sahabat Utsman bin Mad'un, ya, Mad'un itu salah satu sahabat yang pertama kali dikuburkan di Baqi', ya. Kita lanjut. Wahal min mustaghfirin. Nabi mengatakan, bukan Nabi. Malaikat mengatakan, malaikat yang disuruh oleh Allah mengatakan bahwasanya di malam pertama bulan Ramadan dia mengatakan, fahal min mustaghfirin fayughfarullah. Adakah di antara kalian yang memohon ampunan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mati dalam keadaan membawa dosa. Makanya jadikan Ramadan itu, jadikan momen pembersihan diri kita dari dosa. Bersihkan pokoknya diri kita dari dosa. Dengan cara apa? Mohon ampunan kepada Allah. Makanya ketika kita di bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak tas'aluna rabbakum al-jannah wa asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Kita bersyahadat kemudian kita memohon ampunan, astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu dianjurkan, perbanyak baca itu ketika di bulan Ramadan. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik istighfarnya pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Sekali kita
beristighfar kepada Allah di bulan Ramadan, maka akan berapa ratus dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa di kita itu miliaran mungkin. Tapi ketika kita terus beristighfar kepada Allah, terutama di bulan Ramadan, maka akan semakin berkurang dan akhirnya akan bersih insyaallah. Kemudian hal min sa'ilin fayu'ta su'lah. Kata malaikat ini yang diutus oleh Allah, dia mengatakan bahwasanya hal min sa'ilin, di malam bulan Ramadan akan dikatakan, adakah di antara kalian yang memiliki keinginan, meminta permintaan, memohon permintaan kepada Allah, fayu'ta su'lah, maka akan dikasih apa yang dia inginkan. Kita ada keinginan, yang punya cita-cita ingin jadi polisi, ingin jadi apa aja. Gunakan Ramadan ini, jangan sampai dari awal sampai akhir, jangan sampai ada satupun hari yang kita tidak meminta itu. Yakin pasti Allah akan kabulkan. Setiap malam kita minta kepada Allah. Hal minta ibn fayutabu alaih. Adakah di antara kalian yang bertobat, yang mempunyai masa lalu yang kelam, yang suram, yang suka melaksanakan maksiat, yang tidak tahu dengan aturan, makan seayana, nu halal nu haram, enggak memandang halal haram, dimakan semuanya. Umpamanya. Fahal minta ibn, adakah di antara kalian yang taubat? Maka fayutabu alaih, maka Allah akan terima taubatnya. Ini kurang kuma Allah. Allah buka pintu taubat, pintu ampunan, pintu doa. Falam yazal kadzalika ilan fijari subhi, maka malaikat tersebut terus mengulang-ulang seruannya itu sampai subuh. Jadi sampai subuh diulang terus. Ya talibal khair aqbil, wahai orang-orang para pencari kebaikan, mendekatlah kalian kepada Allah. Wa ya baghiyasyarr aqsir, wahai para pelaksana, para pendosa, aksir, berhentilah kalian, karena akan dipersempit langkah-langkah kalian di bulan Ramadan ini. Wa hal min mustaghfirin fayughfarullah, adakah di antara kalian mau diampuni enggak? Kalau mau diampuni, minta ampunan kepada Allah sekarang, Allah akan ampunkan. Terus diulang-ulang oleh malaikat. Walillahi fi kullati indal fitri alfi atikin min nar. Qadis taujabu al-adaba. Ini khutbah Rasulullahnya di hari terakhir daripada bulan Ramadan. Ini juga panjang. Semoga Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan dan Allah berikan taufik hidayah kekuatan kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah, karena kita tidak tahu, mungkin ini adalah Ramadan terakhir, mungkin ini Ramadan terakhir dalam sejarah hidup kita. Makanya gunakan, jangan sampai kita lewat dari Ramadan ini kecuali kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhayal kita akan panjang umur sampai Ramadan depannya, Ramadan nanti akan datang lagi Ramadan, udah gampang Ramadan yang itu aja. Jangan. Anggap ini adalah Ramadan yang terakhir, makanya bersungguh-sungguhlah. Gunakan. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.